Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Selamat datang. kami dari kelompok Akatsuki ingin mempresentasikan materi mengenai tableau semantik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Alda. Nama saya Maxwell Febrianto Manik. Nama saya Muhammad Lutfi Afrizal. Oke, kita langsung ke materi. Cekidot. Siap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tableau semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika dalam sebuah artikel yang berjudul Reflect Meanings, A Point in Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan melalui fase semantik filosofi. Pengertiannya, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik. Ada sebuah tokoh juga yang mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Dikemukakan oleh Charles Morris. Selanjutnya ada Verhaert mengemukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Oke, yang tadi Lutfi, sekarang gua ngelanjutin soal aturan-aturan tableau semantik. Di sini terdapat 10 aturan di dalam tableau semantik. Yang pertama itu ada A konjungsi B itu menghasilkan A, B. Terus yang kedua ada aturan tableau semantik yang kedua itu ada A dijungsi B. Dia ada cabang 2 A dan B. Yang ketiga ada A implikasi B. Ada negasi A, dia pakai cabang juga 2, ada negasi A dan B. Yang keempat juga ada A biimplikasi B. Terdapat 2 cabang menjadi yang A itu yang menjadi hasil dari A biimplikasi B menjadi A konjungsi B dan negasi A konjungsi negasi B. Yang kelima di dalam aturan tabel semantik terdapat negasi A menghasilkan A. Yang keenam terdapat negasi A konjungsi negasi konjungsi AB menjadi negasi A negasi B. Yang ketujuh terdapat negasi A disjungsi B menjadi negasi A negasi B. Yang kedelapan negasi A implikasi B menjadi A negasi B. Yang kesembilan negasi A biimplikasi B menghasilkan A konjungsi negasi B dan negasi A konjungsi B. Dan aturan yang terakhir itu aturan 10. Jika ada bentuk logika A dan negasinya negasi A yang berada pada satu deretan cabang dari tableau, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tertutup atau close. Dan cabang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Hal ini disebabkan karena A dan negasi A tidak mungkin benar bersama-sama pada suatu saat tertentu. Yakni jika A bernilai T, tidak mungkin negasi A juga bernilai T pada saat yang sama, demikian sebaliknya. Jika semua cabang tableau tertutup, maka ekspresi logika tersebut bersama-sama tidak konsisten atau mereka tidak bisa bernilai benar bersama-sama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Alda. Sekarang saya akan membahas contoh soal dari tableau semantik pada argumen. Di sini ada contoh, jika Badu mencontek saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas tidak lalai. Terus premis 2-nya, jika Badu mencontek saat ujian, maka pengawas tidak lalai. Dengan demikian, jika Badu mencontek, maka dosen akan datang. Nah, pertanyaannya, apakah argumen di atas valid atau apakah kesimpulan secara logis mengikuti premis-premisnya? Dapat dilakukan strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulan sehingga ditemukan kesimpulan tidak konsisten dengan premis-premis.
Nah, tahap-tahap pembuktiannya, tahap 1 kita buat variabel proporsionalnya dulu. Badu mencontek saat ujian, kita beri variabel A. Dosen akan datang, kita beri variabel B. Pengawas lalai, kita beri variabel C. Nah, langkah keduanya untuk menyusunnya menjadi ekspresi logika. Dari mulai premis pertama kan, mana premis pertama? Jika Badu mencontek saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas tidak lalai. Jika kita jadikan ekspresi logika, berarti A implikasi negasi C implikasi B. Itu untuk premis yang kedua, yang jika Badu mencontek saat ujian maka pengawas tidak lalai. Nah, itu kita jadikan ekspresi logika A implikasi negasi C. Untuk kesimpulannya, jika Badu mencontek maka dosen akan datang. Nah, kita ekspresikan logikanya A implikasi B. Jika ditulis akan menjadi A implikasi C A implikasi negasi C implikasi B. A implikasi negasi C menghasilkan A implikasi B. Nah, untuk langkah ketiganya kita susun menjadi deretan untuk dibuat tablo dengan menegasikan kesimpulan menjadi negasi A implikasi B, sehingga penulisannya menjadi A implikasi negasi C implikasi B konjungsi A implikasi negasi C konjungsi negasi A implikasi B. Selanjutnya kita susun menjadi urutan. Urutan pertama kita tulis premis pertama, urutan kedua kita tulis premis kedua, urutan ketiga kita tulis kesimpulan yang sudah dinegasikan. Nah, lanjut ke langkah 4-nya, kita buat tablonya. Seperti tadi kita buat untuk tablo pertamanya premis pertama, untuk tablo kedua premis kedua, untuk ketiganya yaitu kesimpulan yang sudah dinegasikan. Nah, untuk langkah 4-nya kita lihat kesimpulan itu dari aturan. Kan di sini tulisannya negasi A implikasi B. Nah, itu ada di aturan 3 A implikasi B. Nah, menghasilkan aturan 8. Nah, menghasilkan negasi A dan negasi B. Karena sini negasi ya. Nah, terus lanjut lagi ke negasi B itu A. Terus A negasi A itu udah tutup karena itu udah aturan 10. Nah, terus A ini ke negasi C. Terus negasi C menghasilkan negasi A dan negasi C implikasi B. Untuk negasi A udah tutup. Nah, untuk negasi C implikasi B itu menghasilkan negasi C dan menghasilkan B, dan B sudah tertutup. Nah, tadi negasi C itu menghasilkan C dan sudah tertutup. Nah, dari tablo yang sudah tadi kita lihat, seluruh tablonya ternyata tertutup, dan ini berarti terjadi ketidakkonsistenan pada seluruh argumen. Dapat disimpulkan bahwa pemberian negasi pada kesimpulan, jika premis-premis benar maka kesimpulan tidak benar, dan sebenarnya kesimpulannya benar sehingga argumennya dianggap valid. Oke, kali ini dilanjut lagi ke implementasi dari tablo semantik dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Yang pertama itu ada pembelajaran tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Di sini yang pertama itu pembelajaran tentang makna itu dipecah menjadi 2. Ada sintaksis dan pragmatika. Sintaksis itu kayak simbol-simbol kompleks dari simbol yang menjadi simbol yang sederhana. Pragmatika itu cabang linguistik mempelajari tentang hubungan konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Jadi kayak
Yang dipelajari dalam pragmatik meliputi tindakan tutur, kayak ada interaksi percakapan, faktor-faktor eksternal percakapan, jadi seperti itu. Jadi yang kedua itu ada bentuk lain dari semantik, mencangkup semantik bahasa pemrograman, logika formal, dan semiotika. Semiotika itu adalah ilmu ketandaan. Jadi ada ilmu semiotika itu adalah studi tentang makna keputusan gitu. Ini adalah tradisi dalam Saussurian disebut semiologi, itu tradisi. Oke. Mungkin implementasi dari tabel semantik dalam kehidupan sehari-hari mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok Akatsuki, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa.